Kalau anabolisme ini dia membangun dari serpihan kecil itu menjadi satu yang nah, di anabolisme ini kita akan menghasilkan fotosintesis. Jadi dalam tahu fotosintesis itu apa? Proses pembuatan makanan atas sumber energi yang berasal dari cahaya. Nah, fotosintesis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada reaksi terang sama reaksi gelap. Sudah ada punya video? Lebih tepatnya di bagian apa? Di otak apa? Ya, benar, klorofil. Tapi sebenarnya fotosintesis itu cuma dilakuin di tumbuhan doang atau ada di makhluk lainnya? Enggak, sebenarnya ada di hewan. Nah, yaitu masuk ke pindem protista. Jenisnya itu protozoa, namanya Euglena viridis. Dia termasuk protozoa parasit. Kenapa dia bisa melakukan fotosintesis kayak tumbuhan-tumbuhan lainnya? Karena dia itu di dalam tubuhnya juga punya zat warna hijau, yaitu klorofil. Nah, Euglena viridis ini dia bisa disebut hewan, bisa juga disebut tumbuhan, yaitu tumbuhan. Kenapa? Kalau disebut hewan karena dia itu punya alat gerak. Alat geraknya itu berupa flagella atau bercambuk. Bentuknya sendiri itu dia kayak sendal. Nah di sini tuh, ini tuh bercambuknya. Nah, makanya dia disebut hewan karena dia punya alat gerak. Nah, kenapa dia disebut tumbuhan? Karena dia punya zat hijau klorofil tadi untuk fotosintesis. Biasanya dia itu adanya tuh di kayak air comberan, terus genang-genangan BCA. Karena dia kan parasit, sebenarnya membawa penyakit untuk tubuh kita. Enggak, misalnya pakai mikroskop. Di fotosintesis apa ya? Reaksi umumnya belum. Ini judul besarnya apa, Kak? Judul besarnya anabolisme, di dalamnya membahas tentang fotosintesis pada umumnya. Dari fotosintesis itu 6 CO2 plus 6 H2O, cahaya kloroplas jadinya C6H12O6 plus 6O2. Nah, di fotosintesis sendiri ini kan ada dua reaksi. Yang pertama ada reaksi terang sama reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu terjadinya itu kan di kloroplas kan, di sini. Nah, tapi untuk bagian pastinya, kalau reaksi terang itu terletaknya di sini. Ada yang tahu kalau di buletan di kloroplas itu namanya apa? Oke. Namanya itu membran tilakoid. Ya, nih satu apa namanya? Satu lingkaran kayak gini namanya membran tilakoid. Kalau satu lingkaran gede ini namanya granul. Ya, granul itu satu tumpuk ya. Kalau semua tumpukan ini namanya granul. Jadi terus ruang kosong ini kan berisinya cairan. Ya, ini kan ruang kosong kan, nggak ada granulnya, nggak ada granulnya. Ini disebutnya stroma. Stroma harus dibeda-bedain kayak gitu karena fungsinya beda. Nah, di reaksi kan ada dua reaksi sama gelap. Nah, reaksi terang itu terjadinya di sini. Karena reaksi terang itu fotosintesisnya otomatis dia
maksudnya berasalnya CO2 nya dari situ. Kalau H2O nya ini dari oksigen di sekitar tumbuhan itu. Nanti yang hidup itu ada namanya stomata. 6 CO2 plus 6 H2O. Nah ini itu bisa disebut sebagai alat. Bahasanya kalau kita memasak lah, ini kompornya, ini wadah, ini bahannya. Jadi alatnya itu cahaya, kalau fotosintesis itu perlu cahaya. Nah tempatnya itu di kloroplasma. Hasilnya nanti kalau kita masak, matang kan jadi makanan. Nah hasilnya nanti ini C6H12O6 atau bahasanya itu karbohidrat. Lebih simpelnya lagi glukosa. Kalau bahasa kita sehari-hari itu begini. Oh ini kan oksigen. Ini tadi mengganti lakoid kloroplasma. Nah setelah mengganti lakoid dia diproses nanti ke atas, tapi waktu di penerimaan elektron ini dia menguasai elektron, berarti menguasai energi. Nah dari pengeluaran elektron ini, elektronnya nanti nah dari tulis sistem 2 ini hasilnya tadi kan ya sama aja kayak cahaya matahari kan, tapi dia kan nggak pakai cahaya ini, dia nggak bergantung cahaya. Gimana dia menjalani fungsinya itu, dia pakai energi dari titik ini. Dia cuma bisa menghasilkan ATP, yang di non titik dia menghasilkannya ATP plus NADPH2. Dari sini ada yang masih ada dua macam, yaitu fotosintesasi P700 mengandung molekul A yang memiliki kuat energi cahaya dengan gelombang 700 nanometer. Nah itu kan Fotosistem 2 P600 matahari sendiri itu sebenarnya benar kok yang di lagu-lagu P-New. Jadi sebenarnya ada, tapi yang dapat ditangkap di fotosintesis ini cuma warna merah kalau warna biru. Yang lainnya dia nggak bisa nangkap fotosintesisnya. Jadi sebenarnya banyak tadi ya, ada aromatik, ada klorofil A, klorofil B itu beda-beda. Jadi banyak. Nanti itu dilanjutnya kalau untuk kuliah. Dalam proses fermentasi yang ketiga, melakukan percobaan sederhana pembuatan POC. Yang keempat, mengamati dan mencatat perubahan visual dan aroma. Yang kelima, menganalisis percobaan dan mengaitkannya dengan konsep fermentasi. Dan yang terakhir, menyadari potensi pemanfaatan limbah rumah tangga. Alatnya tadi ada air isian beras sendiri, ada pupuk, makal, 2, 3. Sumber energi buat bakteri, karena ragi itu kan dari bakteri. Nah jadi ini sebagai sumber makanannya. Maka skobi glukosa harusnya bisa sebenarnya ditambahin cairan tekas itu, tapi belum bisa itu juga jadi sumber makanan. Tapi kadang bawahnya dia lebih rasanya lebih nyengat banget. Yang paling bikin apa makanan itu bisa pakai banyak banget loh, kulit telur ayam gitu, itu bisa dipakai. Nah kita bikin macam ya tolong diaduk sampai nyatu.
terus. Kuku. Ini. Terus. Dah. Terus habis ini biar ngaduk. Ini. Jangan pelan-pelan. Pelan-pelan, muter-muter. Gini aja. Nah. Jadi beneran dong. Oke, udah. Terus dimasukin enggak? Dimasukin ini. Bau. Ini bau ini sebenarnya. Ini bumbunya. Pakai tutup ini, masukin 3. Gak mau lagi setan. Tiga tutup dah. Ya kalau Banyak kecil kuda. pelan-pelan, jangan tumpah-tumpah. Diam. Ya. Ah. Udah habis itu dimasukin ragi. Ini cuma satu ragi. Ya, dimasukin ke sini. Semuanya dimasukin Ya, raginya itu buat mempercepat fermentasinya. Jadi bisa selama seminggu. Pelan-pelan. Bismillah. Aduh. Kakak ini payah banget ini kalau. Nah, pelan-pelan. Gue digulung tuh kamu gini. Kan udah bilang masukin congor. Sekarang tusuk. Diaduk lagi pelan-pelan. Aku kocok. Konsepnya beda-beda. Kocok ya jangan salah masuk. Ya. Cet gini coy. Tapi pelan-pelan. Pandai banget. Tangannya. Pandai. Udah sini. 7 hari ya disimpan. Setiap 2 hari sekali dibuang kerja. Tapi buangnya nggak langsung gini. Meledak nanti. Jadi cuma Jorok. Jadi cuma pelan gini. Sampai habis. Biarin habis dulu. Baru dibuka kamar cium. Pakai Terus nanti kamu racium baunya udah mulai asam fermentasi atau belum, terus sama warnanya. Nanti itu biasanya dia nggak gelembung-gelembungnya. Ini warna apa kak? Ini warna coklat kuning terus. Ini namanya mocha. Nah terus habis itu ditutup. Nah nanti setiap 2 kali dicek itu diaduk. Tapi diaduknya pelan aja, nggak langsung diaduk. Aduk kocok apa diaduk? Aduknya di gini boleh, tapi jangan langsung gini-gini, jangan pelan aja. Nanti habis itu tutup lagi. Nah itu sampai hari Sabtu kan, hari Seninnya bawa ke sini lagi. Nanti ada ember nggak di sini? Enggak. Ada. Nah, nanti ini ditaruh di ember, ditambahin air biasa, karena nggak bisa langsung disiram. Dia nanti di tumbuhannya malah ngaruhnya jelek. Jadi perbandingannya itu sebenarnya 1:10. Jadi 1 liter pupuk ini sama 10 liter air biasa. Ya. Mungkin hari ini cukup materi ataupun informasi kakak sekalian. Kalau ada kesalahan atau kekeliruan dari kakak bincang atau dari aku, kakak mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.